Heho Pop Gengs, dibuka sejak 2 Oktober kemarin, PON ke-20 yang diadakan di Papua secara resmi menjadi perhatian banyak orang di Indonesia. Ajang olahraga yang mempertemukan berbagai profesi dalam banyak cabang olahraga ini memang menampilkan banyak intrik yang dipenuhi dengan gengsi kemenangan dalam membawa medali pulang ke tanah kelahiran. Nah, selain menampilkan pertandingan-pertandingan seru yang banyak dibicarakan, PON juga banyak dibicarakan karena membuat berbagai pasang mata salah fokus ke atlet-atlet cantik yang menjadi viral saat tampil di PON, seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini. Atlet cantik yang mencuri perhatian di PON ke-20 Papua. Oke, pertama mari kita mulai dari sosok pebasket putri Bali, yaitu Ayu Sriarta. Perempuan kelahiran Gianyar, Bali 20 November 1998 ini bernama lengkap Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi. Dih, panjang bet ya. Karirnya sebagai pemain basket perempuan tentu diawali dengan lika-liku. Perempuan dengan tinggi badan hampir 180 cm ini sudah mencintai bola basket sejak di bangku sekolah menengah pertama. Ayu nih harus mengendarai motor sejauh sekitar 30 km atau kurang lebih 4 jam perjalanan hanya untuk latihan di Denpasar. Ya, meskipun capek dan juga tentu mengeluarkan biaya yang gak sedikit, usaha Ayu ini terbayarkan dengan berbagai prestasi. Mulai dari jadi kapten timnas Indonesia U18 hingga menjadi wakil Indonesia dalam FIBA 3x3 2019 yang diadakan di Belanda. Hebatnya lagi nih, dalam ajang tersebut, Ayu ini yang jadi pembawa bendera merah putih saat pembukaan ajang tersebut di tahun 2019. Nah, untuk prestasinya di PON sendiri baru-baru ini, Ayu membawa tim putri Bali menuju final melawan Jawa Timur setelah menundukkan Sulawesi Selatan dengan skor 5-3-4-1. Prestasi dari Bali ini cukup mencengangkan, mengingat Bali merupakan tim kuda hitam yang baru pertama kali mengecap rasanya pertandingan final PON untuk basket putri. Dari basket, sekarang kita menuju ke senam artistik untuk berkenalan dengan atlet asal Jakarta, Rifda Irvana Lutfi. Sebagai pesenam artistik, perjalanan cewek kelahiran 16 Oktober 1999 ini tergolong sangat panjang. Awal karirnya dimulai pada tahun 2007 saat dirinya masih berumur 8 tahun. Dari salah satu postingan Instagramnya, cewek dengan jumlah follower 48,3 ribu pengguna ini memperlihatkan bagaimana awal perjalanannya dalam seleksi O2SN DKI Jakarta. Nah, dalam perjalanannya sejak umur 8 tahun tersebut, Rifda ini terus menekuni senam artistik hingga mendapatkan panggung internasional pertamanya pada tahun 2015 saat dia mewakili Indonesia ke Doha, Qatar. Sayangnya, dalam ajang ini Rifda gagal membawa prestasi untuk Indonesia. Ya, meskipun merasa kecewa tentunya, dia tidak patah semangat dan sekarang Rifda sudah menjadi atlet yang sangat produktif bagi Indonesia di kancah internasional. Contohnya saja, pada perhelatan SEA Games 2019 kemarin, cewek cantik ini membawa 1 emas dan 3 perak untuk Indonesia. Ya, dengan berbagai pengalamannya ini wajar saja kalau di PON ke-20 Papua, Rifda panen medali emas dengan membawa 4 emas untuk tanah kelahirannya, DKI Jakarta, yang membuatnya menjadi salah satu atlet paling produktif untuk DKI Jakarta di PON ke-20 sekarang. Ngomongin PON dan juga atlet cantik, tentu saja kita nggak boleh melewatkan sosok Dinda Salsabila yang jadi wakil Papua di cabang olahraga sepatu roda. Cewek cantik yang baru berusia 18 tahun ini menjadi salah satu atlet yang paling membuat gagal fokus para penonton PON 20 Papua. Bahkan, banyak orang yang berpendapat kalau Dinda ini bukan cuma bisa jadi atlet, tapi juga bisa jadi selebgram karena parasnya yang cantik. Bicara tentang sepatu roda, Dinda ini memulai karirnya sebagai atlet pada umur 9 tahun setelah menonton pertandingan sepatu roda di PON Pekanbaru pada tahun 2012.
Nah, di gelaran PON ke-20 Papua ini, Dinda memberi Papua 1 emas, 2 perak, dan juga 1 perunggu. Ya, sebagai atlet, Dinda ini memang terbilang produktif. Dengan prestasinya ini, meskipun Dinda bukan orang asli Papua dan malah lahir di Pekanbaru, tidak ada satupun yang mempermasalahkan identitas Dinda tersebut. Secara track record, Dinda ini bergabung dengan tim sepatu roda Papua sejak tahun 2019 kemarin. Secara, Dinda ini kan besar di tanah Papua dan bergabung di salah satu klub sepatu roda bernama Cendrawasih Speed Skating. Jadi ya ini memang wajar kalau Dinda jadi wakil Papua di PON ke-20 ini. Gak cuman itu loh, Dinda juga pernah menyumbangkan perak untuk Indonesia dalam SEA Games 2019 kemarin. Wah, cakep ya! Dari wakil Papua, sekarang kita pindah ke wakil Jawa Timur untuk olahraga panahan, yaitu Diananda Hoirunisa. Sebagai seorang atlet panahan, Dinda ini juga memiliki perjalanan panjang nih, karena sudah mulai menekuni olahraga panahan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ya, keputusan cewek kelahiran 16 Maret 1997 ini untuk menjadi atlet di usianya yang sangat muda, disinyalir berasal dari kedua orang tuanya yang juga merupakan olahragawan. Bapaknya fokus pada pencaksilat dan ibunya adalah atlet panahan. Cewek manis ini sudah mewakili Indonesia pada ajang panahan internasional sejak tahun 2013 silam saat usianya baru menginjak 16 tahun. Secara perolehan, cewek yang mengaku sebagai penggemar Persebaya ini sudah membawa 2 emas, 6 perak, dan 2 perunggu dari berbagai kompetisi untuk Indonesia. Nah, untuk PON ke-20 Papua sendiri, Diananda ini menjadi penguasa di berbagai nomor panahan dengan melakukan sapuh bersih dan membawa 3 medali emas untuk Jawa Timur. Padahal saat mengikuti PON ke-20 yang berlangsung sekarang, cewek yang berusia 24 tahun ini sedang dalam masa kehamilan loh. Wah, ini nih yang namanya Wonder Woman. Yang terakhir datang dari pesepak bola DKI Jakarta yang bernama Basia Putri Herul. Cewek dengan jumlah follower Instagram yang mencapai 208.000 pengguna ini mengaku kalau sudah mulai bermain sepak bola sejak SD dan terus dilanjutkan hingga dirinya mencapai perguruan tinggi yang membawa namanya melambung saat mengikuti Liga Mahasiswa. Pada saat di perguruan tinggi inilah, si cewek cantik berwajah oriental ini dilirik sama DKI Jakarta untuk menjadi pesepak bola ibu kota. Dia sempat tidak direstui oleh kedua orang tuanya untuk jadi atlet profesional sepak bola putri. Alasannya simpel, olahraga kayak sepak bola bagi perempuan memiliki resiko yang sangat tinggi. Tapi yang namanya juga hobi dan juga mimpi. Cewek ini pun bersikeras untuk tetap menjalani impiannya sebagai pemain sepak bola. Nah, untuk pencapaian PON tersendiri, Basia Putri dan juga rekan-rekan setimnya sudah melaju hingga babak final PON loh.